Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para asatidz yang saya muliakan, takmir masjid Baitus Salam, Bapak Haji Mujahidin dan seluruh pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, rismawan, rismawati yang dirahmati Allah, mengawali pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini, saya mengajak mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas pertolongannya sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka mengenang kembali tentang sosok manusia pilihan Allah yang nanti akan kita jadikan sebagai sumber suri tauladan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pengajian, saya mohon maaf jikalau nanti di saat saya menyampaikan tausiah agak terganggu dengan suara batuk saya, karena memang dalam minggu-minggu ini sesungguhnya kondisi kurang fit, kurang mendukung. Tapi insya Allah mudah-mudahan atas pertolongan Allah semua yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya tidak akan banyak mukadimah karena memang ini sudah jam 9 lebih. Sekedar saja kita mengingatkan betul apa yang disampaikan Pak Haji Mujahidin. Jiwa-jiwa kaum muslimin terutama di negeri kita ini memang terasa kering setelah beberapa saat kita diuji dengan virus corona atau COVID-19, dan baru pada tahun ini, bulan-bulan ini kembali kaum muslimin ada kesempatan untuk bisa saling berkumpul, saling menghidupkan majelis ilmu, termasuk di dalam merayakan peristiwa-peristiwa besar yang sering kita kenal dengan peristiwa hari-hari besar Islam. Karena ini sebuah anugerah, mari kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan Islam dan ibadah kita. Termasuk malam hari ini, semoga seusai kita memperingati Maulid Nabi, ada hikmah yang bisa kita petik dan kita jadikan sebagai kekuatan di dalam menghadapi kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai dengan pertanyaan begini. Kenapa kita ini harus memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tadi mengikuti syair-syair yang dinyanyikan oleh anak-anak remaja kita, ada bait-bait yang sebetulnya memanggil kita untuk kembali menghidupkan rasa cinta kepada Rasulullah. Karena itu pertanyaannya, mengapa harus Rasulullah?
Kenapa kita tidak memilih yang lain? Apa jaminannya kalau kita mencintai Rasulullah? Dan apa resikonya kalau kita tidak mencintai Rasulullah? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dekatkan dalam kehidupan kita ini, walaupun kita tidak pernah mengenal beliau secara fisik, kita tidak pernah berbicara dengan beliau, tapi kita coba dekatkan. Alasannya yang paling dasar karena Rasulullah itu pilihan Allah, Bapak sekalian. Jadi kalau Allah yang milih, itu mustahil salah, Pak. Mustahil salah. Kalau pilihan manusia itu kadang bisa benar, bisa salah. Itu pilihan manusia. Kadang bisa jujur, kadang bisa khianat. Pilihan manusia itu kadang dia bisa istiqomah, kadang kayak kutu loncat, ya, pindah sana pindah sini. Pilihan manusia itu kadang-kadang bisa ada yang qanaah, tapi tidak sedikit yang serakah. Saya tidak akan memprovokasi Bapak Ibu ya, sekarang lihat saja. Kalau kita merasakan sering kecewa dengan pilihan kita, misalnya bapak-bapak yang milih anggota DPR misalnya, kan ada sebagian yang benar, sebagian yang tidak benar. Milih pemimpin, saya tidak menyebutkan pemimpin apa, pokoknya pemimpin itu bisa benar suatu saat, bisa salah waktu yang lain. Tapi kalau Allah memilih, itu tidak salah, Pak. Walaupun manusia sebagian menyatakan salah. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan pilihan manusia. Bahkan Nabi tidak pernah, Muhammad ibnu Abdillah tidak pernah menjual dirinya, menawar-nawarkan dirinya untuk dipilih sebagai Nabi. Nabi tidak pernah mengkampanyekan dirinya untuk dimilih menjadi Nabi. Tidak. Nabi diam, tapi yang menghendaki Allah. Maka nanti di Quran surat Al-Ahzab ayat 45, di Quran surat Al-Baqarah ayat 119, di Quran surat Al-Muzammil ayat 15, di Quran surat Al-Fat ayat 8, belum ayat yang lain ya. Ini semua menginformasikan bahwa Rasulullah itu sekedar diutus Allah, bukan minta menjadi nabi. Misalnya nanti silakan bapak-bapak di Quran surat Al-Ahzab ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hai Nabi, hai Muhammad, sesungguhnya aku mengutusmu basyiran wa nadhiran, agar supaya memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ini Allah yang milih. Maka walaupun seantero dunia membencinya, tetap saja Muhammad itu benar, Pak. Karena pilihan Allah. Dan di Quran surat Al-Baqarah 119 misalnya, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim, kata Allah. Sesungguhnya aku yang mengutusmu Muhammad bil haqq, dengan membawa kebenaran. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kelak kamu tidak akan ditanya tentang orang-orang ahli neraka jahim, neraka. Maksudnya apa sekalian?
tugas Rasulullah cuma memberi kabar gembira. Yang mau menerima kabar gembira itu. Tugas Nabi hanya memberikan nazir, peringatan, ancaman bagi yang takut dengan ancaman. Nabi tidak ada hak untuk memaksa kita harus beriman atau tidak. Itu Nabi. Kalau sekarang kan tidak, toh bapak-bapak sering kecewa kita nih ya. Apalagi menjelang pilihan legislatif. Ini kan nanti banyak orang-orang datang mengatakan dirinya baik. Nanti kalau bapak pilih saya akan perjuangkan nasib bapak ibu. Saya akan ini, akan itu. Begitu sudah jadi, coba. Mau BBM naik, emang gue pikirin. Mau kebutuhan naik, emang gue pikirin. Lepas tangan. Dan jangan disalahkan bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR itu. Kenapa? Ya cuma pilihan kita, Pak. Bukan pilihan Allah. Yang bisa benar, bisa salah. Dan mungkin kita yang bikin mereka salah. Kenapa? Karena belum jadi apa-apa, ibu sudah terima uang 20.000. Betul kan? Udah terima kerudung. Nabi kan nggak pernah mau jadi nabi kok suap-suap begitu, enggak kan? Jadi jangan salin anggota DPR. Kalau sekarang bahan bakar naik, ya, listrik naik, telur naik, itu jangan salahin mereka. Yuk kita salahkan diri kita masing-masing. Karena sebelum mereka jadi kita sudah menerima 20-an ribu. Nah itu ibu yang senyum-senyum kayaknya dapat juga kemarin. Ya. Nah, ini contoh saja Pak. Makanya yuk kita yakinkan peringatan Maulid ini untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah, meyakinkan kita bahwa Muhammad ibnu Abdillah itu tidak pernah minta diangkat jadi nabi, itu nggak pernah. Nabi itu sekedar menerima perintah Allah. Makanya beda kalau orang sekarang salah diingetin, bantah. Udah salah masih membela diri. Lalu Rasulullah baru mau salah sudah diperingatkan oleh Allah. Jadi kontrolnya itu lebih ketat. Tapi yang kontrol bukan manusia lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Rasul nggak pernah salah. Nabi itu kalau nggak dibimbing Allah bisa salah. Contoh, ketika mau menentukan base camp, markas saat perang Badar. Nah, ibu pernah baca sejarah perang Badar? Kalau saya, Nabi milih tempat ini untuk tempat pasukan. Tapi ada sahabat yang mengusulkan, ya Rasulullah, kenapa kok panjenengan kok menentukan di tempat ini? Ini perangnya lama loh ini. Kenapa tidak milih tempat di sana? Kenapa? Di sana ada sumber mata air namanya air Badar. Sehingga kalau pasukan kita kehausan, kita bisa gunakan air itu. Memang yang ngomong cuma sahabat Nabi, tapi sebetulnya dia diinspirasi oleh petunjuk wahyu. Itu Nabi, Pak. Nah sekarang pilihan bapak-bapak, pilihan kita itu udah salah diingetin malah marah. Jangan salahkan mereka, salahkan diri kita masing-masing. Ini saya ingin mendudukkan bahwa sering orang mengatakan, dikit-dikit Muhammad, dikit-dikit Muhammad. Orang Islam kok fanatik sama Muhammad? Harus fanatik, harus kita bela Pak. Karena Rasulullah itu inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhiran. Sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad agar menjadi saksi, memberi kabar gembira dan memberi kabar yang tidak menggembirakan. Sampai sini paham ibu-ibu? Insya Allah. Jadi monggo, kalau mencintai seseorang itu wajar-wajar saja. Kalau besok mau ada pilihan
Walaupun bahasanya bagus, jangan terlalu percaya. Ya, jangan terlalu percaya. Tapi kalau informasi ini dari Al-Quran, walaupun banyak orang nggak suka, percayalah, tak mungkin Allah itu akan menyesatkan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa? Peringatan malam ini untuk apa sebetulnya? Pak Haji Mujahidin untuk apa, Pak? Manggil saya ke sini. Tujuannya cuma 3, Bapak Ibu. Kalau pengen selamat nih, cuma 3 saja. Peringatan Maulid Nabi ini tujuan pertama, agar umat Islam lebih mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu, Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul Allah, diimani. Memang sulit bapak-bapak, ibu-ibu, mengimani sesuatu yang belum pernah kita lihat. Sulit. Baginda Nabi hidup kurang lebih 1500 tahun lebih yang silam. Kita belum ada. Ya. Baginda Nabi wafat tidak meninggalkan foto. Ada yang punya foto Nabi? Enggak ada. Lukisan? Enggak ada, Pak. Kita ini umat akhir zaman, suruh mengimani seseorang yang tidak meninggalkan foto. Lah enak jadi, mohon maaf loh ya, kalau kedengar kawan-kawan non muslim ya, lebih enak menjelaskan tentang Yesus Kristus. Betul nggak? Jadi kalau misalnya bapak-bapak ini kaum Nasrani, saya pendeta misalnya, saya menjelaskan Yesus nggak kesulitan. Sebab apa? Saya lihatkan gambarnya. Tuh, Yesus itu kira kurang lebih seperti itu. Rambutnya, wajahnya, bahkan nasibnya saat disalib. Gampang loh, ada di mana-mana kan. Bisa beli di toko-toko kan. Sekarang sampean ke pasar bawah sana, ke Ramayana, cari foto Nabi Muhammad, ketemu enggak? Ada namanya Muhammad siapa gitu, tapi bukan Rasulullah. Ini kesulitannya para ustadz menjelaskan seseorang yang belum pernah kita lihat. Makanya kalau hari ini banyak yang ragu, ya wajar. Wajar. Banyak yang menghina, lumrah. Tapi bagi kita yang menjadikan Islam sebagai pedoman kita, nggak boleh menghina Nabi. Itu mengapa bapak-bapak, kalau ingin menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu pertama mengimani Nabi walaupun tidak pernah berjumpa dengan kita. Paling bekas-bekas perjuangannya yang bisa kita lihat. Pak Haji pernah tindak Mekah, pernah ke Madinah, pernah iktikaf di Raudhah, habis iktikaf dikasih jadwal untuk ziarah ke makam Nabi. Walaupun nggak bisa lama-lama di situ, hanya lewat saja. Ada makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar. Itu kan cuma ngelihat dinding, nggak bisa kita lihat kuburannya. Tapi itulah bekas bukti Nabi itu ada. Kalau nggak yakin sama Nabi, sama Abu Bakar, sampean keluar, nanti ada kuburan Baqi namanya. Nah itulah pentingnya ziarah ke tanah suci Mekah itu. Jadi, jamaah rahimakumullah,
Biar maulid Nabi kita ini tidak sia-sia, kita harus mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, Pak. Jadi walaupun nanti banyak godaan, banyak yang ngaku-ngaku Nabi, nggak usah dipercaya. Orang Indonesia kan seneng betul, mudah percaya. Ada mantan pemain bulu tangkis, ya, tahun berapa itu, ngaku Nabi, banyak pengikutnya. Ahmad Musaddiq itu. Ada lagi tukang cukur, kalau nggak salah malah dari Bandung ya, dari Tasik kan, ya, tukang cukur ngaku Nabi, ada pengikutnya. Di Teluk ada ngaku Nabi, juga diikuti. Nah, ini orang Islam yang sesat. Udah nggak ada Nabi lagi, terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan memperingati Maulid Nabi itu setelah mengimaninya, mencintainya, Pak, mencintai Nabi. Ini kalau nggak dijelasin, sering kita ini salah di dalam menempatkan cinta, Pak. Dan saya perlu meluruskan kita semua. Siapa tahu yang dalam menempatkan cinta masih salah. Kalau saya tanya Bapak jawab nggak harus benar gitu loh, kira-kira aja. Kalau menurut Bapak yang paling Bapak cintai siapa? Ayo, nggak usah takut, pokoknya jawab aja, kira-kira siapa? Masih mikir kalau Bapak? Nabi. Nah, kalau Ustadz Qori yang paling dicintai siapa? Ustadz ganteng nih. Yang paling antum cintai siapa? Nggak jelas loh. Mobil. Orang tua. Generasi tua menyatakan Nabi, generasi muda menyatakan orang tua. Nggak salah itu, Pak. Antum bisa jadi ustadz, jadi qori terbaik, bagus karena orang tua. Orang tua. Tapi kalau ditanya cinta pertama ke orang tua itu salah. Cinta pertama Nabi juga belum tepat, Pak. Lu yang tepat bagaimana? Nah, nanti jawabannya di Quran. Quran surah 9 ayatnya 24. Itu tentang urut-urutan menempatkan cinta. Yuk kita koreksi sekarang. Ini kalau nggak dijelasin bisa menimbulkan musibah besar, Pak. Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Nanti dibenerin Ustaz ya. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, ada 8. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Itu ayatnya. Biar nanti Bapak betul-betul maklum, paham, buka Quran ini, Pak. Surat 9. Surat apa, Bu? At-Taubah atau Al-Baro'ah. Ayatnya 24. Ini ayat-ayat tentang cinta. Artinya gini, kul, katakan di Muhammad, in kana aba'ukum, jikalau bapak-bapakmu, kata orang tua kan, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kandungmu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, kekayaan yang selalu kamu kumpul-kumpulkan itu, ya,
wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis usaha yang kamu takutkan itu, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang selalu kamu renovasi itu. 8 nih. Jikalau itu semua lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, daripada cintamu kepada Rasulullah, daripada cintamu jihad di jalan Allah, apa ancamannya, Pak? Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah mendatangkan keputusan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, Pak. Paham ayat ini? Bisa ditangkap? Kalau belum tak ulangi lagi, Pak. Warga Pulau Bacan, nah, masuk saya ini. Kalau orang tuamu, anak-anakmu, sedulur-sedulur kandungmu, bojo-bojomu, istri, karib kerabatmu, kekayaan yang kamu kumpul-kumpulkan tiap waktu itu, perdagangan yang selalu kamu takutkan ruginya, dan tempat-tempat tinggal yang selalu kamu bagus-baguskan itu, kalau itu semua lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, daripada cintamu kepada Rasulullah, daripada cintamu jihad di jalan Allah, maka tunggulah. Ini ngancam ini Allah, Pak. Suruh nunggu apa? Hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga aku mendatangkan keputusan. Sekarang lihat, Pak, 2 minggu ini mungkin bapak-bapak semuanya udah tahu betapa murahnya 151 nyawa melayang sia-sia. Kasus apa itu? Paham? Kanjuruhan. Itu yang meninggal, belum yang sakit, belum yang dirawat, belum yang stres. Ada yang stres, banyak. Ibu-ibu stres, banyak. Satu keluarga anaknya 2 meninggal semua, gimana nggak stres? Ini jawabannya, Pak. Ini ayatnya. Itulah jawaban. Tunggulah sehingga aku mendatangkan keputusan. Kenapa? Anak-anak sekarang, orang sekarang lebih cinta bola daripada cinta kepada Allah, daripada cinta Rasulullah, daripada cinta jihad di jalan Allah. Bukan berarti kita tidak ikut berduka cita, Pak, tapi pelajaran hikmah yang bisa kita petik kasus di Kanjuruhan itu menurut pendekatan agama itu karena manusia tidak lagi cinta kepada Allah, lebih cinta kepada bola, Pak. Kalau dipikir coba bapak-bapak, cupak karet dibungkus itu, sepak sana sepak sini diperebutkan, ninggalin sholat. Coba kok Pak Sutino tahu? Lah ya, wong mainnya itu jam 8 malam lebih, peristiwa kejadian jam 10 malam. Tidak mungkin penonton datang sebelum atau sesudah sholat maghrib. Harus sholat isya, kan nggak mungkin ya logikanya. Mesti dia datang sebelum sholat maghrib. Mungkinkah orang 40.000 itu sholat maghrib di stadion? Nggak mungkin. Nggak boleh mereka sholat di tengah lapang. Sholatnya di tribun, bolehlah di tribun. Benarkah sholat di tribun menghadap ke sana kemari tanpa uzur syar'i? Nggak dibenarkan, Pak. Kecuali sampeyan sakit sedang naik pesawat, boleh. Naik kapal nggak ngerti arah, boleh. Ini di tempat mukim.
Andaikan saja bapak-bapak masih membantah, tapi kami kan juga bawa wudhu dari rumah. Nggak yakin saya. Berapa toilet, berapa tempat wudhu yang disiapkan di stadion? Nggak cukup. Bayangkan, itu langsung dibayar lunas oleh Allah. Kalau mau berpikir, kan gitu. Akhirnya yang terjadi, orang tua stres karena anak-anaknya meninggal. Polisi menyalahkan supporter, supporter menyalahkan polisi. Gak usah saling menyalahkan. Baca ayat ini, kalian sudah menyampaikan Allah. Kalian sudah tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Kalau waktu sholat suruh ngapain, Pak? Kalau sholat sudah masuk waktu suruh ngapain kita? Suruh sholat, bukan suruh nonton bola. Lihatkan kebalik-balik kita. Ini contoh saja. Sekali lagi saya ngomong gini, karena ini masuk YouTube ya, bukan berarti saya bersyukur ada yang meninggal. Enggak, kita sedih, Pak. Sedih masyarakat kita yang mayoritas muslim hidupnya sedang salah, sedang menuhankan bola daripada menuhankan Tuhan yang patut dipersembahkan, yaitu Allah Ta'ala. Gitu. Itu yang kasus di Kejuruan ya. Nah itu loh. Lah yang kasus kita sendiri sekarang ini coba. Ini juga saya tidak memprovokasi, cuma membaca fakta. Sekarang ini kan semuanya serba naik, Pak ya. Punya mobil belum tentu bahagia, Pak. Bensin sudah didelet. Muncul sekarang harga-harga Pertamax melonjak, Pertalite naik, solar naik. Coba. Mahal kan sekarang? Mahal. Pertalite biasa 7.000 sekian, 10.000. Pertamax naik sampai 15, turun lagi, turunnya sedikit.